Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Sudah makan siang juga Bu. Ya, alhamdulillah ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Dan doa kali ini Ibu saja yang pimpin ya. Baiklah, berdoa mulai. Selesai. Nah, Ibu akan absen kehadiran kalian. Yang pertama, Andromeda Ade Roben. Hadir Bu. Ira Septiansi. Hadir Bu. Yoga Pratama. Hadir Bu. Popi Ariska. Popi lagi izin ke WC tadi Bu. Ya, izin ke WC. Baiklah. Nah, untuk kesempatan kita pada siang hari ini, Ibu akan membahas mengenai Kerajaan Samudra Pasai. Selanjutnya, nah, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai awal masuknya Islam di Samudra Pasai, yang kedua puncak kejayaan Samudra Pasai, serta kemunduran Kerajaan Pasai. Yang pertama, awal masuknya Islam di Samudra Pasai. Nah, Kerajaan Samudra Pasai ini mulai muncul pada abad ke-13 Masehi, ketika Kerajaan Sriwijaya hancur. Dan Kerajaan Samudra Pasai ini, kota kerajaannya disebut Pasai. Samudra Pasai ini didirikan oleh Nizamuddin Al-Kamil pada tahun 1267. Nizamuddin Al-Kamil ini adalah seorang laksamana angkatan laut dari Mesir sewaktu dinasti Fatimiyah berkuasa. Ia ditugaskan untuk merebut pelabuhan Kambayat di Gujarat pada tahun 1238 Masehi. Setelah itu, ia mendirikan Kerajaan Pasai untuk menguasai perdagangan lada. Dinasti Fatimiyah ini merupakan dinasti yang beraliran paham Syiah. Maka bisa dianggap bahwa pada waktu itu Kerajaan Pasai juga berpaham Syiah. Di puncak kejayaan Kerajaan Samudra Pasai ini ada di bidang ekonomi, bidang sosial, bidang agama, dan bidang politik. Nah, dalam segi ekonomi, perkembangan Kerajaan Samudra Pasai ini ditandai dengan sudah adanya mata uang yang diciptakannya sendiri sebagai alat pembayaran yang terbuat dari emas. Uang ini dinamakan uang dirham. Selain itu, ditandai juga dengan berkembangnya Kerajaan Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan internasional. Nah, untuk di bidang sosialnya, Kerajaan Samudra Pasai ini berkembang sebagai penghasilan karya tulis yang baik. Dan untuk di bidang agamanya, karena wilayah kekuasaan Samudra Pasai yang cukup luas, sehingga menyebabkan agama Islam di wilayah ini menjadi luas se-Asia Tenggara. Kemudian, di bidang politik, pada masa pemerintahan Sultan Malik Al-Saleh telah terjalin hubungan baik dengan Cina. Diberitakan bahwa Cina telah meminta agar Raja Pasai untuk mengirimkan 2 orang untuk dijadikan duta untuk Cina yang bernama Sulaiman dan Shams-ed-Din. Selain dengan Cina, Kerajaan Samudra Pasai ini juga menjalin hubungan baik dengan negeri-negeri Timur Tengah. Kemudian di slide selanjutnya ada kemunduran Kerajaan Pasai. Nah, di kemunduran Kerajaan Pasai ini ada faktor internal dan juga ada faktor eksternal. Dan faktor dari dalamnya ini terdapat tidak adanya pengganti yang cakap dan terkenal setelah Sultan Malik At-Tahir. Nah, setelah Sultan Malik At-Tahir ini meninggal, maka tidak ada raja-raja yang cakap untuk menjalankan Kerajaan Samudra Pasai ini. Kerajaan Samudra Pasai
Samudra Pasai ini mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Malik At-Tahir. Sistem pemerintahan Samudra Pasai ini sudah teratur sangat baik ketika Sultan Malik At-Tahir ini memerintah. Samudra Pasai ini menjadi pusat perdagangan internasional dan pedagang-pedagang dari Asia, Afrika, Cina, dan Eropa berdatangan ke Samudra Pasai. Dan yang kedua, terjadinya perebutan kekuasaan. Nah, terjadinya perebutan kekuasaan ini ada beberapa faktor yang menyebabkan runtuhnya kerajaan Samudra Pasai, yaitu pemberontakan yang dilakukan sekelompok orang yang ingin memberontak kepada pemerintahan kerajaan Samudra Pasai. Karena pemberontakan inilah menyebabkan beberapa pertikaian di kerajaan Samudra Pasai, sehingga terjadilah perang saudara yang bertumpah darah. Yang selanjutnya ada faktor eksternal. Nah, di dalam faktor eksternal ini, adanya serangan dari Majapahit pada tahun 1339. Pada masa itu, Majapahit pasukannya dipimpin oleh Gajah Mada. Dan yang kedua, ada serangan dari Portugis. Nah, setelah orang-orang Portugis ini mengetahui bahwa kerajaan Samudra Pasai ini melemah, orang-orang Portugis ini memanfaatkan keadaan tersebut. Sehingga akhirnya kerajaan Samudra Pasai runtuh. Sebelumnya memang orang-orang Portugis ini telah menaklukkan kerajaan Malaka yang merupakan kerajaan sering membantu kerajaan Samudra Pasai dan menjalin hubungan dengan kerajaan Samudra Pasai. Mungkin itu saja materi dari Ibu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang belum jelas? Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Jadi bagaimana tanggapan masyarakat pada masa itu, Bu, ketika Baik, rekam ini mendapat tanggapan yang cukup berarti di kalangan masyarakat kerajaan Samudra Pasai tersebut. Di Pasai, agama Islam tidak hanya diterima oleh lapisan masyarakat pedesaan atau pedalaman, melainkan juga merambah lapisan masyarakat perkotaan. Nah, jadi masuknya Islam di kerajaan Samudra Pasai ini, masyarakat pada waktu itu menerima dengan terbuka hadirnya atau masuknya agama Islam di kerajaan Pasai itu. Dan tidak adanya ya, karena mengingat waktu kita tinggal sedikit lagi, Ibu cukupkan sampai di sini. Untuk tugas, Ibu akan kirim ke grup WA kita ya. Dan tugas itu dikumpul minggu depan, tidak ada yang telat. Bagi yang telat akan mendapatkan hukuman. Dan sebelum saya tutup, ada yang bisa menyimpulkan mengenai materi kita hari ini? Silakan, Andro. Baik, Bu. Jadi kesimpulan pertemuan kita hari ini itu bahwa kerajaan Samudra Pasai ini muncul pada abad ke-13 Masehi ketika kerajaan Sriwijaya hancur. Nah, dipimpin oleh Laksamada Al-Kamil pada tahun 1267. Nah, juga kehadiran agama Islam di Samudra Pasai ini mendapat tanggapan yang cukup berarti di kalangan masyarakat. Karena di Pasai agama Islam tidak hanya diterima oleh lapisan masyarakat pedesaan atau pedalaman, melainkan juga merambah lapisan masyarakat perkotaan.
Itu saja Bu yang dapat saya simpulkan. Terima kasih Bu. Ya, bagus ya. Berarti kamu menyimak tadi. Beri aplaus untuk Andro. Mungkin sampai di sini saja pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu jelaskan bermanfaat dan mudah dipahami dan dimengerti. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.